Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 yang ada pada bab 5 ya, yaitu materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan bagian kedua dari bab ini ya. Nah, bagian pertama kita sudah membahas mengenai sejarah dari Sumpah Pemuda itu. Untuk kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa langsung klik link yang di atas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kongres dari Sumpah Pemuda itu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, informasi yang saya berikan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Langsung aja yuk kita bahas materinya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai Kongres Sumpah Pemuda. Ya. Nah, sebagaimana yang udah kita bahas pada video sebelumnya bahwa Sumpah Pemuda itu lahir dari kongres yang ada ya, kongres yang telah dilaksanakan. Nah, Sumpah Pemuda ini telah melakukan kongres sebanyak 2 kali. Nah, kongres yang pertama kita akan bahas dulu ya. Kongres yang pertama ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Nah, yang mana yang menjadi ketua pada Kongres Pemuda pertama ini adalah M. Tabrani, seperti itu ya. Setelah itu, kita di sini lihat apa tujuan diadakannya Kongres Pemuda yang pertama ini ya. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda yang pertama ini yaitu membentuk badan sentral, memajukan paham kesejahteraan, dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan ya. Nah, yang mana kita tahu pada saat itu banyak sekali kumpulan-kumpulan ataupun organisasi-organisasi pemuda antar daerah ya. Sebagaimana yang udah kita bahas, ada yang namanya Jong Java, ada Jong Sumatera ya, dan lain-lain. Itu ada begitu banyak perkumpulan-perkumpulan organisasi pemuda daerah seperti itu. Jadi, pada Kongres Pemuda pertama ini mau dikenalkan dan mau dieratkan hubungannya antara pemuda-pemuda di antar pulau-pulau yang ada seperti itu. Nah, yang menjadi agenda pembicaraan pada Kongres yang pertama ini yaitu suatu usulan bahwa bahasa Melayu ini untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Jadi pada saat itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Itu yang menjadi pembicaraan terberatnya pada Kongres Pemuda yang pertama. Nah, adapun kita lihat di sini siapa aja yang menjadi pembicara pada Kongres Pemuda yang pertama, yaitu ada Sumarto, Bahder Johan, Nona Adam, Jaksodipura, Paul Pinontoan, dan Muhammad Yamin. Ini merupakan beberapa orang yang menjadi pembicara pada Kongres Pemuda yang pertama. Nah, ke-6 orang ini memiliki topik pembicaraan yang berbeda-beda ya. Adapun Sumarto ini dia berbicara mengenai gagasan persatuan Indonesia. Nah, jadi di sini dia memberikan pandangannya terhadap pentingnya persatuan Indonesia. Kenapa sih kita harus melaksanakan dan merebut suatu persatuan itu seperti itu? Itu merupakan gagasan yang dikeluarkan oleh Sumarto. Sementara Bahder Johan ini, dia berbicara mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Peran-peran wanita dalam masyarakat Indonesia itu harusnya bagaimana seperti itu ya. Nah, selanjutnya Nona Adam ini juga masih berbicara mengenai wanita. Dia berbicara mengenai kedudukan kaum wanita. Nah, kalau tadi Bahder Johan ini dia berbicara mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat.
Nah, kalau Nona Adam ini dia berbicara mengenai kedudukan kaum wanitanya, seperti itu. Nah, selanjutnya, Jaksodipura dia berbicara mengenai Rapak Lumuh. Paul Pinantoan berbicara mengenai tugas agama di dalam pergerakan nasional ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemerdekaan kita ini tidak terlepas dari unsur agama ya kan, unsur spiritual seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara juga mengenai makna dari proklamasi itu ada makna yang dilihat berdasarkan spiritualnya ataupun pandangan spiritualnya seperti itu. Nah, selanjutnya Muhammad Yamin ini dia berbicara mengenai kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesastraan Indonesia di masa yang mendatang. Seperti itu ya. Jadi Muhammad Yamin ini dia berbicara masih bertitik tumpu kepada agenda pembicaraan yang ada pada saat itu, yaitu mengenai usulan bahasa Melayu yang akan dijadikan sebagai bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kita lihat lagi Kongres Pemuda yang kedua. Nah, ini dia Kongres Pemuda yang kedua. Tadi kita sudah membahas mengenai Kongres Pemuda yang pertama, yaitu membicarakan mengenai usulan bahasa Melayu yang akan dijadikan sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke Kongres Pemuda yang kedua. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa Kongres Pemuda yang kedua ini dibagi menjadi 3 tahap. Ya, nah dibagi menjadi 3 tahap yang mana setiap tahap ini memiliki tempat yang berbeda-beda dan hari yang berbeda pula. Jadi kita lihat di sini, Kongres Pemuda 2 ini berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Nah, pada kongres ini, PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, mereka membuat sebuah ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ya, pada video sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa cikal bakal terbentuknya Sumpah Pemuda ini dengan adanya ataupun ide dari PPPI ini ya, ataupun Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Kongres Pemuda ini dia tadi kan dibagi menjadi 3 tahap ya, 3 tahap rapat seperti itu. Jadi tahap yang pertama ataupun kongres yang pertama ini dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenligenbond yaitu ataupun KJB pada tanggal 27 Oktober tahun 1928. Nah, keesokan harinya dilakukan lagi rapat Kongres Pemuda yang kedua ini dengan agenda di Gedung Java Bioskop ya. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada tanggal 28 Oktober ini dilakukan 2 kali sidang ataupun 2 tahap persidangan, yaitu ada di Gedung Java Bioskop dan ada di Gedung Indonesia Club Gebau. Nah, selanjutnya kita lihat apa aja yang dibahas pada setiap tahap Kongres Pemuda yang kedua ini. Nah, ini dia. Tahap yang pertama ya, ataupun rapat yang pertama itu dilakukan di Gedung KJB. Nah, pada hari itu, Ketua PPPI ataupun Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia yang bernama Sugondo Jojo Puspito, dia ditunjuk sebagai ketua dalam rapat hari itu. Ya, nah Sugondo ini berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Nah, yang mana tadi kita sudah tahu bahwa pada saat itu banyak organisasi-organisasi pemuda antar daerah. Nah, yang mana dengan diadakannya rapat ini bisa memberikan semangat persatuan di antara organisasi-organisasi pemuda daerah tersebut, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Muhammad Yamin berpendapat tentang arti dan hubungan persatuan pada saat itu. Nah, menurut Muhammad Yamin ini ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Ya, faktor apa aja itu menurut Muhammad Yamin? Yaitu ada faktor sejarah, faktor bahasa, faktor hukum adat, faktor pendidikan, dan faktor kemauan.
Nah, jadi kalau kita mau membuat satu persatuan, kita harus mengakses ataupun menyentuh keseluruhan faktor ini ya. Dari mulai faktor sejarah sampai faktor kemauan ini ya. Kemauan ini juga sangat penting. Dilihat dari unsur mau tidaknya kita bersatu seperti itu ya. Kita lihat dampak positif dan negatifnya jika kita bersatu seperti itu. Pasti lebih banyak dampak positifnya kan? Nah, selanjutnya kita lihat lagi rapat yang kedua. Nah, ini rapat yang kedua itu diadakan di Gedung Java Bioskop ya pada tanggal 28 Oktober. Nah, jadi pada rapat kedua kali ini dia membahas mengenai masalah pendidikan. Tadi rapat pertama membahas mengenai persatuan ya. Nah, ada dua pembicara pada rapat kedua kali ini, yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Jadi mereka ini berpendapat bahwa setiap anak ini harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Ya, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Jadi menurut dia ini pendidikan itu sangat penting. Jadi selain harus mendapatkan pendidikan di sekolah, harus ada juga pendidikan di rumah. Karena tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan yang ada di sekolah itu. Karena konsep dari belajar itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Baik di sekolah, di rumah, maupun di kehidupan, pasti adanya proses pembelajaran itu tetap berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya juga menurut mereka bahwa anak-anak di Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Nah, apa gunanya pendidikan kebangsaan ini? Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, seperti itu. Sehingga adanya rasa kepemilikan terhadap negara ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi rapat yang ketiga. Nih, rapat yang ketiga itu dilaksanakan di Gedung Indonesian Club Gebau ya. Nah, pada rapat ketiga ini, Sunario dan Ramelan menyampaikan aspirasinya. Jadi, yang pertama, Sunario ini, dia menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan ataupun kebersamaan. Gerakan kepanduan ini seperti kayak gerakan kepramukaan seperti itu ya. Jadi menurut Sunario, selain dari gerakan kepanduan itu, nasionalisme dan demokrasi ini sangat penting juga untuk pembangunan persatuan Indonesia seperti itu. Nah, sedangkan menurut Ramelan, dia mengatakan bahwa gerakan kepanduan ini tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional seperti itu. Jadi pergerakan nasional ini erat kaitannya dengan gerakan kepanduan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kongres ketiga ini ditutup, pada saat itu dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Nah, jadi lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman itu pertama kali diperdengarkan itu pada Kongres Pemuda yang kedua pada rapat yang ketiga. Itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya ini diperdengarkan di khalayak ramai seperti itu ya. Nah, selanjutnya Kongres Pemuda kedua ini dia menghasilkan sebuah keputusan berupa suatu ikrar ya, yang mana ikrar tersebut akan menjiwai setiap perkumpulan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, hasil ikrar tersebut, hasilnya itu adalah Sumpah Pemuda yang berisi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan hasil yang disepakati ataupun hasil yang keluar dari diadakannya Kongres Pemuda yang kedua ya, yaitu hasilnya berupa ikrar Sumpah Pemuda. Jadi kalau ditanya Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda yang keberapa? Yaitu Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda yang kedua. Seperti itu ya.
Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.